Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan yang pertama ada saya sendiri dengan nama Ahmad Fauzi dengan NIM 2106031110058. Kemudian ada rekan kita Dina Adila Rahmasari dengan NIM 2106003110055. Ada Kak Diajeng Nadia dengan NIM 186300065. Kak Febi Andriani dengan NIM 1860061 dan Kak Iin Atihotul Mir'ah dengan NIM 1863005. Ada Kak Elsa Febi Firdausi dengan NIM 1963035. Dan yang terakhir ada rekan kita Yusriana Nusa Putri dengan NIM 210603110053. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah identifikasi beberapa bunga yang berada di sekitar kampus UIN Malang. Next. Jadi pada pembahasan yang saya bawa kali ini yaitu pada bunga parkit. Jadi bunga parkit atau bunga pisang ini berasal dari Amerika tropis dan kepulauan di sekitar Samudra Pasifik sebelah barat Indonesia. Bunga parkit memiliki nama latin yakni Heliconia psittacorum, yang mana nama tersebut arti dari kata pisah yakni Heliconia dan Psittacus. Heliconia diambil dari nama gunung yang disakrakan untuk Apollo dan kepada Moses dalam mitologi Yunani. Sedangkan Psittacus memiliki arti burung beo. Hal ini dikaitkan dengan bentuk bunga yang menyerupai paruh burung beo. Kemudian poin selanjutnya itu tentang manfaat dari bunga parkit sendiri, yakni jadi bunga parkit ini memiliki manfaat, salah satunya yaitu dapat menjadi penyerap polutan. Seperti yang kita ketahui, kondisi kehidupan saat ini pastinya sangatlah berbeda dengan kondisi kehidupan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jika masa dulu tidak ada motor, mobil, maka sekarang adalah era perkembangan teknologi dan perkembangan yang menciptakan berbagai alat yang bisa membantu pekerjaan manusia. Salah satu alat transportasi yang ada saat ini juga begitu beragam, mulai dari kendaraan beroda 2, kendaraan roda 4 seperti mobil, truk, bis, angkot, dan lain sebagainya. Yang pastinya ini akan menimbulkan dampak pada udara yang semakin tercemar. Namun kondisi ini bisa terbantu dengan adanya tanaman-tanaman yang masih tumbuh di wilayah ini. Yakni tumbuhan ini sendiri, yaitu tumbuhan Heliconia ini. Nah, tanaman ini selain berfungsi sebagai tanaman hias, juga mempunyai manfaat lainnya, yaitu bisa menyejukkan udara yang ada di sekitar. Dengan demikian, jenis tumbuhan ini sangatlah efektif dan membantu untuk melakukan penyerapan polusi udara seperti karbon monoksida yang di khalayak mobilitas tinggi. Kemudian manfaatnya lagi yaitu dapat menjadi obat sakit perut. Jadi bagi kebanyakan orang pasti pernah mengalami sakit perut seperti diare. Kondisi seperti ini pastinya sangat mengganggu kenyamanan, bahkan sedikit membuat lelah karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Jadi cara untuk mensiasati hal ini yaitu bisa menggunakan tanaman pisang atau tanaman Heliconia ini untuk mengobati sakit perut atau diare. Tanaman yang bisa dijadikan obat tradisional ini, selain alami, cara membuatnya juga mudah. Kita cukup ambil tangkai daun tanaman Heliconia kira-kira 15 gram, kemudian cuci hingga bersih dan dipotong kecil-kecil. Setelah itu, rebus potongan tangkai
daun tadi dengan 3 gelas air sampai mendidih selama kurang lebih 15 menit. Kemudian disaring untuk diambil sarinya, dan air rebusan tersebut bisa diminum 2 kali sehari untuk meredakan atau menyembuhkan diare. Selanjutnya dan selanjutnya nah selanjutnya ya ini tentang apakah tumbuhan ini atau tumbuhan helikonia ini dapat digunakan sebagai indikator alami. Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Ya memang karena seperti yang kita ketahui, untuk mengetahui apakah tumbuhan tersebut bisa dikatakan sebagai indikator asam basa, itu melalui percobaan dengan memberikan larutan asam atau basa pada sampel tumbuhan, dan diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, poinnya yaitu poin dari indikator ini adalah perubahan warna. Dan sampel tumbuhan yang biasanya dipakai adalah tumbuhan yang memiliki warna yang sangat mencolok. Yang mana ketika warna tumbuhan semakin mencolok, maka identifikasi penentuan indikator asam basa semakin jelas dan juga tepat. Jadi sudah habis. Jadi itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai tanaman, salah satu tanaman yang diketahui salah satunya yaitu tanaman helikonia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bunga di samping telah diidentifikasi oleh Google Lens, yaitu bunga kencana ungu. Nama latinnya yaitu Lelea angustifolia. Nama lokalnya kencana ungu. Tanaman Lelea ini berasal dari Meksiko, Kepulauan Karibia, dan Amerika Selatan. Meskipun demikian, Lelea tumbuh di Indonesia dengan subur. Tanaman yang dalam bahasa Indonesia yaitu kencana ungu merupakan tanaman hias yang ditanam di tepi-tepi jalan. Lelea ungu merupakan jenis tanaman perennial hijau abadi yang dapat tumbuh tinggi sampai 90 cm. Bunga lelea ungu ini berbentuk trompet, berwarna biru melatik hingga ungu, memiliki petal berjumlah 5 dengan diameter bunga berukuran 7,6 cm. Bunga ini hanya bertahan 1 hari. Jika pagi mekar, sore harinya bunga akan gugur. Manfaat dan cara menggunakan bunga kencana ungu. Yang pertama yaitu mengatasi gatal-gatal. Cara menggunakannya yaitu cuci bersih bunga kencana ungu, lalu tumbuk hingga halus. Setelah itu balurkan pada kulit yang gatal-gatal. Selanjutnya dapat mengobati batuk. Cara menggunakannya dengan merebus air bunga kencana ungu ini lalu diminum secara rutin. Yang ketiga, mengatasi diabetes. Cara menggunakannya yaitu mengambil 1 genggam daun kencana ungu, lalu rebus bersama air secukupnya. Yang keempat, mencegah hipertensi. Untuk fungsi yang satu ini, yang digunakan adalah bagian bunga. Gunakan kurang lebih 12 bunga segar dari kencana ungu untuk direbus dengan air 1 liter. Setelah mendidih,
saring dan minum air rebusan bunga kencana ungu pada pagi hari dan sore hari. Yang terakhir yaitu dapat melawan kanker. Daun dari bunga kencana ungu mengandung senyawa polifenol dan cara menggunakannya, akarnya yang mengandung flavonoida yang merupakan antioksidan terampuh. Flavonoida ini membantu tubuh dalam menyangkal radikal bebas, penyebab penyakit degeneratif, salah satunya yaitu kanker. Kencana ungu bisa dijadikan indikator asam basa. Bunga relia ungu dapat dijadikan indikator asam basa dengan menunjukkan perubahan warna pada trayek pH 1-2 pada suasana asam. Sedangkan pada pH 3-7 pada suasana asam sampai netral tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan. Lalu pada suasana basa yang pH-nya 8-9 menunjukkan perubahan warna yang signifikan menjadi hijau. Lalu pada pH 10-12 tidak berbeda nyata. Sedangkan pada suasana yang sangat basah, pada pH 13-14 berubah menjadi coklat. Bunga sepatu merupakan salah satu tanaman yang ditanam di sekitar Awin Malang. Nah, bunga sepatu ini tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis, salah satunya di Indonesia. Bunga ini banyak digunakan sebagai tanaman hias, tanaman pagar, dan juga bunga potong. Nah, berikut ini merupakan screen record menggunakan Google Lens untuk mengetahui informasi mengenai bunga sepatu. Jadi bunga sepatu ini memiliki nama ilmiah Hibiscus rosa sinensis, kingdom pantai, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvaceae, famili Malvaceae, genus Hibiscae, spesies H. rosa sinensis. Teman-teman, senyawa kimia yang ada pada bunga sepatu. Sukumaran, Purnima, dan Setupani pada tahun 2012 telah melakukan penelitian mengenai kandungan senyawa kimia yang ada pada bunga sepatu. Yaitu ditemukan senyawa golongan tanin, fenolik, dan ada juga unsur lain seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Kemudian Oktiarni pada tahun 2013 juga melakukan penelitian mengenai analisis kandungan senyawa kimia pada bunga sepatu dan ditemukan polifenol, diglukosida, cyanidin, asam askorbat, serat, niacin, riboflavin, tiamin, air, hibiscin, alkaloid, dan lendir. Airin pada tahun 2020 juga melakukan penelitian mengenai kandungan senyawa kimia yang ada pada bunga sepatu, yaitu alkaloid, flavonoid, triterpenoid, tanin, saponin, dan juga fenolit. Manfaat bunga sepatu. Berdasarkan penelitian dari Selegar dan Murlela pada tahun 2011, bunga sepatu ini bisa dimanfaatkan sebagai obat batuk, obat sariawan, dan obat demam. Nuraini pada tahun 2012 juga melakukan penelitian mengenai manfaat bunga sepatu sebagai pengobatan bronkitis, kencing nanah, hepatitis teratur, panas, demam, sariawan, batuk, gondok, dan sakit kepala. Effendi pada tahun 2021 melakukan penelitian mengenai manfaat bunga sepatu untuk menurunkan tekanan darah, memelihara kesehatan hati, menurunkan berat badan, menurunkan resiko kanker, antibakteri, dan menurunkan panas darah.
Bunga sepatu juga bisa dimanfaatkan sebagai pewarna dan pengawet alami berdasarkan penelitian dari Tierney pada tahun 2013. Selain itu juga bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Bunga sepatu sebagai indikator asam basa. Senyawa antosianin merupakan pigmen yang secara alami ada pada tumbuhan. Antosianin ini cenderung tidak berwarna pada keadaan pH netral. Dia akan memberikan warna merah pada pH asam dan memberikan warna biru pada pH basa. Senyawa antosianin ini bisa diperoleh dengan cara mengekstrak kelopak bunga sepatu menggunakan pelarut etanol. Berdasarkan penelitian dari Mutahara pada tahun 2020. Pada titrat dan titran yang ditambahkan indikator dari ekstrak bunga sepatu bisa memberikan perubahan warna yang jelas untuk menunjukkan titik ekivalen dan memberikan hasil yang setara dengan indikator pembanding. Indikator pembanding yang digunakan yaitu indikator sintesis. Indikator sintesis ini punya beberapa kelemahan seperti menghasilkan polusi kimia, kepastiannya terbatas, biaya produksi tinggi, dan harganya relatif mahal. Jadi akan lebih baik jika bisa menggunakan indikator alami. Pada tahun 2010, Nuryanti melakukan uji coba ekstrak bunga sepatu sebagai indikator asam basa. Ada 3 percobaan. Titrasi basa kuat dengan asam kuat menggunakan pembanding phenolphthalein ternyata memberikan hasil yang setara. Titrasi basa lemah dengan asam kuat menggunakan pembanding metil jingga juga memberikan hasil yang setara. Titrasi asam lemah dengan basa kuat menggunakan pembanding phenolphthalein juga memberikan hasil yang setara. Jadi kesimpulannya, bunga sepatu dengan nama ilmiah Hibiscus rosasinetis ini memiliki banyak sekali manfaat di bidang kesehatan dan juga bisa digunakan sebagai pewarna alami serta bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Untuk identifikasi tanaman selanjutnya sama dengan seperti yang sebelumnya. Untuk caranya kita buka Google Lens, kemudian kita masukkan gambar yang ingin kita ketahui. Nah, di situ akan muncul beberapa pilihan sesuai dengan gambar yang kita cari. Kemudian kita pilih yang sesuai dengan gambar kita. Untuk selanjutnya, tanaman yang sesuai dengan hasil pencarian adalah bunga soka atau Ixora coccinea L. Bunga soka atau Ixora coccinea L merupakan suatu tanaman hias di mana dia itu merupakan tanaman perdu berkayu, mempunyai cabang yang banyak dengan tinggi 2-4 meter, kemudian mempunyai daun tunggal berbentuk bulat memanjang dengan panjang 7-10 cm dengan lebarnya 5-7 cm. Daun yang berwarna hijau hingga hijau tua dan berkilau. Tangkai daun sangat pendek bahkan tidak kelihatan. Bunga merupakan bunga majemuk, mempunyai 4 kelopak, kemudian berukuran kecil dan berwarna merah, merah muda hingga kuning maupun jingga. Selanjutnya yaitu identifikasi tanaman, yaitu nama latin dari bunga soka merupakan Ixora coccinea L, dengan nama lokalnya pada umumnya adalah disebut sebagai bunga soka. Kemudian dalam bahasa Melayu dia disebut kembang santan merah. Kemudian pada daerah Sunda dia disebut sebagai soka peorum. Untuk julukannya dia dikenal sebagai West Indian Jasmine. Untuk klasifikasi tanamannya yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Theresiolantha, Subdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, Subclass Asteridae, Ordo Rubiales, Family Rubiaceae, genus Ixora, spesies Ixora coccinea L. Kemudian manfaat dari Ixora coccinea L yang pertama sebagai antibakteri. Sebab ini diperoleh dari ekstrak bunga soka. Jadi ternyata ekstrak bunga soka itu memiliki aktivitas antibakteri terhadap penghambatan pertumbuhan Staphylococcus aureus yang biasanya terdapat pada luka dan juga Escherichia coli pada gangguan pencernaan. Kemudian selain itu juga berpotensi sebagai antiinflamasi. Seperti dijelaskan pada jurnal Fitrianti dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa infusa bunga soka dapat digunakan sebagai antiinflamasi. Selain itu, bunga soka juga bermanfaat sebagai obat diare, demam, sakit kepala, obat luka, dan tukak lambung. Nah, ini dijelaskan pada jurnal Jeswell dan kawan-kawan 2014, di mana bagian dari tanaman bunga soka yang dimanfaatkan adalah bagian daunnya. Kemudian selain itu juga dapat mengatasi mual, cegukan, dan anoreksia, mengatasi borok dan luka di daerah Indochina.
Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu ternyata didapat dari akar rebusan akar bunga soka, seperti dijelaskan pada jurnal Despande dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian untuk indikator asam basa yang dijelaskan pada jurnal Despande dan kawan-kawan 2010, di mana bunga soka ini memiliki warna bunga hingga kemerahan, di mana hal tersebut memiliki indikator bahwa bunga soka mengandung flavonoid dan antosianin, sehingga dilakukanlah ekstraksi flavonoid, di mana nantinya akan sensitif pada pH 11. Sekian berikut sumber pustaka yang dipakai dalam penelitian bunga soka. Saya, Diajeng Nadia Muslimah Putri Armanjaya dengan NIM 186300065, pada hari ini akan menjelaskan mengenai identifikasi tanaman dari tanaman yang berada di sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya sendiri menggunakan tanaman pohon trompet emas yang lokasinya pada saat itu berada di belakang gedung Rektorat UIN Malang dan di depan gedung perpustakaan UIN Malang. Saya mengidentifikasi tanaman melalui aplikasi Google Lens, di mana kita tinggal mengarahkan kamera untuk mencari tahu nama dari tanaman tersebut. Berikut akan saya berikan tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempraktikkan cara untuk mengidentifikasi bunga melalui Google Lens. Pertama, kita klik gambar kamera yang ada di sini. Kemudian kita search with your camera. Lalu kita masukkan berdasarkan foto. Sebelumnya saya telah mengidentifikasi bunga-bunga yang ada di UIN. Nah, kemudian saya klik bunga pilihan saya dan dia akan mencari. Nah, di sini kita mengetahui bahwa bunga ini bernama Tabebuia aurea. Dan di sini ada penjelasan mengenai bunga ini. Sekian. Setelah melihat tutorial mengenai penggunaan dari Google Lens sendiri, saya akan menjelaskan mengenai Tabebuia aurea atau tanaman pohon trompet emas yang akan saya identifikasi berdasarkan tanaman yang saya dapatkan dari lokasi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tanaman ini dinamakan pohon trompet emas, umumnya disebut oleh masyarakat lokal atau Indonesia itu dengan pohon trompet emas. Namun nama latinnya yakni Tabebuia aurea, berasal dari Amerika Serikat. Tanaman ini dimanfaatkan dalam bidang pengobatan atau medis untuk mengobati berbagai penyakit seperti contohnya sifilis, malaria, infeksi menular hingga masalah pencernaan. Dalam pemanfaatannya, tanaman ini menggunakan bunganya untuk diseduh menjadi teh, kemudian diminum untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti yang saya sebutkan tadi. Juga dapat meredakan demam, tapi menggunakan kulit kayunya sebagai seduhan teh untuk meredakan penyakit demam. Pada tahun 1960, tanaman ini sempat digunakan sebagai pengobatan kanker di Brazil. Namun, 10 tahun sebelumnya ada riset yang menyatakan bahwasanya tanaman ini ditarik peredarannya sebagai penyembuhan kanker dikarenakan tingkat toksisitasnya yang tidak dapat ditolerir. Bahwa setelah diteliti, tanaman ini memang memiliki banyak senyawa bioaktif seperti naptoquinones, terutama yang mengandung lapakol dan beta-lapakon. Dikarenakan tingkat toksisitasnya yang masih tinggi pada saat itu hingga sekarang, maka tanaman ini tidak disarankan untuk digunakan kembali sebagai pengobatan, namun cukup dinikmati keindahan atau nilai estetikanya saja. Nah, mengapa saya mengatakan tanaman ini dinikmati
keindahan atau nilai estetikanya saja, karena memang pada saat bersemi tanaman ini terlihat sangat indah dan cantik karena bunganya sendiri yang berwarna kuning atau bisa diibaratkan dengan emas dan berbentuk trompet sehingga tampak indah jika dipandang di mata. Kemudian mengenai tanaman ini apakah bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Berdasarkan research yang saya cari, bahwa memang indikator asam basa itu bisa menggunakan tanaman-tanaman yang memiliki pigmen warna. Namun dalam tanaman pohon trompet emas ini, pigmen warnanya tidak dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Contoh yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa itu ada pohon bunga sepatu, tanaman bunga sepatu, tanaman trompet biru atau ungu, dan tanaman pukul 4. Tanaman-tanaman tersebut pigmen warnanya dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena tergolong kuat, sedangkan untuk tanaman pohon trompet emas itu tidak bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alsa Febi Firdausi dengan NIM 196300035 dari Program Studi Kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi tanaman geletang karena tanaman ini itu merupakan salah satu tanaman berbunga yang dapat dimanfaatkan ekstraknya yang terdapat di sekitar lingkungan kampus UIN Malang. Nah, tanaman ini itu termasuk bangsa dari Heliantheae dan memiliki genus Tridax. Oleh karena itu, nama latin dari tanaman ini yaitu Tridax procumbens, sedangkan untuk nama lokalnya yaitu geletang. Nah, selain nama-nama lain dari tanaman ini, terdapat nama-nama lain dari berbagai daerah lainnya, seperti di daerah Sunda. Nah, di Sunda itu biasanya disebut katumpang. Kemudian di Jawa disebut geletangan, cemondelan, gobesan, londotan, orang aring, prepes, songgolengit, sidowolo, dan serunen. Kemudian di daerah Madura disebut tarsentaran atau taroto. Nah, sedangkan di negara Inggris itu biasa disebut coat buttons atau Tridax daisy. Di Spanyol itu disebut Cadillo Cisaka. Lalu di Prancis itu disebut Herbe Caille. Nah, tanaman geletang ini adalah tumbuhan yang berasal dari Amerika tropis dan termasuk anggota dari famili Asteraceae. Nah, jenis tanaman ini tuh banyak ditemukan tumbuh liar sebagai gulma dan biasa dijumpai di tempat-tempat kering yang banyak terdapat sinar matahari. Nah, jadi tumbuhan ini kan asalnya dari Amerika tropis, kemudian tersebar luas ke India dan Asia Tenggara. Nah, di Jawa sendiri, geletang itu pertama kali tercatat pada tahun 1875 dan semenjak itu merambah ke seluruh Nusantara. Nah, tanaman ini atau geletang ini tuh memencarkan biji-biji atau buahnya dengan bantuan angin atau biasa disebut dengan anemokori. Gulma ini cepat menyebar, tapi bukan merupakan gangguan yang berat. Nah, menurut Litbang atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Bogor, geletang ini merupakan salah satu jenis tanaman obat yang mengandung senyawa antioksidan, sehingga dapat mengurangi radikal bebas yang merusak pertumbuhan dan kesehatan. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa tanaman geletang ini tuh memiliki kandungan antioksidan alami yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jurnal skripsi dari Ina Audia, di mana penelitiannya Tridax procumbens itu merupakan tanaman hiperkumulator yang ditemukan di lokasi pertambangan yang mempunyai kemampuan toleran logam Zn. Nah, begitu juga dengan fungi endofit di dalam jaringannya. Nah, pada hasil penelitian skripsinya itu disimpulkan bahwa terdapat satu isolat fungi endofit yang toleran terhadap konsentrasi 700 ppm, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi lebih lanjut
pada limbah yang mengandung logam berat. Lalu pada jurnal lain tahun 2019 yang berjudul Anti-Hyperoxemia, Antioxidant and Antibacterial Activities of Tridax procumens L oleh Yusuf Adriani dan kawan-kawan, Tridax procumens L itu merupakan tanaman obat yang digunakan sebagai minuman untuk mengobati radang selaput lendir hidung, diare, disentri, dan bahkan penyakit liver. Nah, dalam penelitiannya, mereka itu mengevaluasi potensi penggunaan T. procumens ini untuk mengobati hiperurisemia, stres oksidatif, dan juga infeksi bakteri. Nah, pertama, ekstrak etil asetat pada tanaman ini itu dipisahkan ke fraksi yang berbeda melalui kromatografi kolom atau CC. Lalu menggunakan kloroform dan metanol sebagai eluen dan dikenai uji penghambatan santin oksidase, antioksidan, dan juga antibakteri. Nah, hasilnya dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa T. procumens itu memiliki efek penghambatan yang kuat pada aktivitas penghambat XO antioksidan dan antibakteri. Aktivitas biologis ini itu dapat dikaitkan dengan adanya asam lemak, flavonoid, dan sterol dalam tanaman ini, sehingga disarankan bahwa T. procumens itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang sehat untuk mengembangkan minuman dan makanan untuk mengobati anti-hiperurisemia, stres oksidatif, dan infeksi bakteri. Nah, sedangkan geletang sebagai indikator asam basah, menurut saya itu geletang tidak dapat dijadikan sebagai indikator asam basah karena tanaman ini itu tidak memiliki warna spesifik yang nantinya itu dapat berubah atau bereaksi dan terlihat ketika direaksikan dengan bahan yang mengandung sifat asam maupun basah. Nah, berdasarkan jurnal, buku, maupun website yang saya cari juga tidak ada yang membahas potensi dari geletang sebagai indikator asam dan basah. Lalu berikut adalah sumber referensi yang saya dapatkan dari beberapa jurnal dan juga website. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai identifikasi tanaman geletang. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya Dina Dila Ramasari akan menjelaskan tentang identifikasi bunga pakis. Di sini kita mengidentifikasinya melalui Google Lens. Nah, Google Lens itu ditemukan bahwa tumbuhan itu Euphorbia mili dengan nama latin Euphorbia mili atau biasa kita sebut pakis giwang atau mahkota duri. Pakis giwang atau mahkota duri dengan nama latin Euphorbia mili merupakan salah satu spesies dari 2000 spesies lain dari genus Euphorbia. Euphorbia sendiri berasal dari divisi Magnoliophyta, ordo Magialis, famili Euphobiaceae, genus Orchidea, dan spesies Euphorbia mili sendiri. Euphorbia diperkirakan berasal dari Madagaskar, sebuah kepulauan Afrika yang beriklim tropis. Penemu tanaman ini dan yang mampu mempopulerkan menjadi tanaman hias bernama Euphobus. Seorang dokter dari Mauritania di Afrika Utara, dikutip dari Purwanto 2006. Pakis giwang ini dibudidayakan di beberapa tempat, salah satunya yaitu ada Thailand, negara yang paling serius mengembangkan tanaman ini. Diikuti dengan Indonesia dan Malaysia yang saat ini juga mulai membudidayakan tanaman ini juga. Pakis giwang itu menyukai lokasi tumbuh dengan temperatur panas, kelembapan rendah, dan pencahayaan penuh. Maka jika pertumbuhan tanamannya itu pada lokasi yang kurang sinar matahari dan kelembapannya tinggi, membuat pakis giwang tumbuh kurang optimal. Batang pada tanaman berduri ini bergetah mirip susu. Daunnya cenderung oval dan berwarna hijau.
Warna bunganya itu ada yang warna merah dan ada yang warna kuning. Itu tergantung dengan variannya masing-masing. Nah, pakis giwang ini biasa digunakan sebagai tanaman hias. Selain itu juga bisa digunakan untuk obat-obatan seperti pendarahan rahim, hepatitis, luka bakar, dan bisul. Beberapa peneliti juga menyatakan bahwa tanaman ini baik untuk menghambat pertumbuhan tumor serta baik untuk leukemia. Sementara di Indonesia sendiri, secara tradisional tanaman ini digunakan untuk kompres luka dan juga memperbaiki hepatitis. Pakis giwang ini bisa digunakan untuk indikator asam basa. Menurut dasar teori yang ada, bahan-bahan pewarna alami yang bisa memberikan kesan warna berbeda pada saat larutannya dicampur dengan larutan asam basa merupakan bahan yang cocok digunakan sebagai indikator alami. Nah, pakis giwang ini bisa memberikan perubahan warna jika ditambahkan dengan larutan asam atau larutan basa itu sendiri. Sekian dari saya, dan sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.